Bapak dan Ibu serta saudara-saudaraku sekalian jamaah Asyifa yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah Allah izinkan pagi hari ini kita kembali taklim di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Allah memudahkan kita. Ya, di antara sekian orang banyaknya kitalah yang dipilih oleh Allah. Yang lain barangkali ada yang tidur, ada yang ke pasar, ada yang bahkan berbuat maksiat pun ada. Tapi kita diselamatkan oleh Allah, dikumpulkan dengan orang-orang baik. Ini salah satu sinyal bahwa kita nanti mati dalam keadaan baik. Insya Allah husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung aja membaca ayatnya. Jadi ayat-ayat ini sebenarnya 25 sudah dibaca, tapi tidak ada salahnya kalau kita ulangi sejenak. Jadi di sini nanti saya juga akan sampaikan satu persatu ayatnya. Saya akan bacakan tafsir, namanya tafsir Ruhul Bayan, ya juz 1. Ya. Ini kalau punya duit misalnya beli tafsir Ruhul Bayan. Ini tafsirnya memang lain dengan tafsir-tafsir Ibnu Katsir misalnya. Tapi semua tafsir merujuk kepada ya ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin berbeda sedikit tafsiran, tidak masalah, supaya kita tidak terlalu fanatik ya terhadap sesuatu sehingga yang tidak sama dengan kita semuanya dianggap salah. Tidak, ya. Ini masih bersandar kepada hadis-hadis yang sahih atau ayat-ayat Al-Quran yang kita berbeda pendapat atau tidak. Baiklah, kita baca surat Al-Baqarah ayat 25 sampai ayat 29. Ya. Mudah-mudahan dengan membaca ayat ini kita akan mendapatkan berkahnya. Untuk pertemuan besok, ya, Budwi kalau ditambahkan, ya, ini besok itu kita baca surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 265. Ya, kita mengupas dengan sedekah, ya. Di sana ada banyak hal yang penting supaya hati kita terketuk di bulan Ramadan ini untuk lebih tanggap lagi membantu saudaranya yang lebih ya berat tanggungannya daripada kita. Ya. Nah, sebenarnya saya akan tawarkan apakah kita jamaah Asyifa ini mau kalau diajak kita paksa seperti dulu, ya. Kita kumpulkan seadanya berapapun kita punya, nanti kita berikan apakah berupa zakat fitrah, zakat yang kita bayarkan atau mungkin zakat fitrah ini. Jadi kalau itu kita mengumpulkan uang itu berusaha zakat, tulis zakat ini zakat harta, zakat saya nanti dikasihkan lain. Kalau ini bansos biasa nanti diberikan kepada ya juga agak berbeda. Tapi kalau orang zakat ya atau zakat fitrah itu sasarannya agak berbeda dengan ya baksos biasa ya seperti itu. Tapi barang siapa yang nanti menginginkan, insya Allah kita kumpulkan ya nanti seperti tahun-tahun kemarin. Nah kalau bisa ya kira-kira nanti selesainya 5 hari sebelum hari Lebaran ya. 5 hari sebelum hari Lebaran, tidak usah lama-lama atau mungkin 3 hari sebelum hari Lebaran kita sudah cukupkan, kemudian kita bisa distribusi sebelum Lebaran sehingga bisa membantu saudara-saudara kita yang benar-benar dalam keadaan butuh bantuan. Ya. Ini salah satu di antara buah ngaji kita. Kita biasanya kalau diajak ini rata-rata di antara kita sudah merengut, mukanya sudah masam. Ya. Mereka kadang-kadang tidak ngerti bahwa inilah yang sebenarnya inti daripada kita mencari ilmu. Nah, tangan yang biasa menggenggam, hati yang biasanya merasa berat mengeluarkan, maka akan dilepaskan yang digenggam, kemudian hatinya dilapangkan oleh Allah, sehingga kita bisa berbagi dengan yang lain. Maka kita lihat nanti, apa saja yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang senantiasa mau berbagi dengan yang lain. Baiklah, ya kita langsung aja kita baca surat Al-Baqarah ayat yang ke-25
sampai ayat yang ke-29. Monggo siapa yang membaca? Baca Novita. Bu Novita. Inggih, siap. Wah, Bu Novita Surabaya. Monggo Bu Novita. Inggih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya jauh ya. Agak dekat gitu Bu, barangkali suaranya jelas. Inggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadalladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Innallaha la yastahi an yadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Terjemah surat Al-Baqarah ayat 25 sampai dengan 29. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali Ibu. Masya Allah, ya, bacaannya luar biasa sekali. Ya, sudah sangat baik, ya. Nanti disempurnakan lagi supaya tidak pernah merasa sempurna. Ya, katanya yang sempurna cuman Allah, kita manusia itu menuju ke arah kesempurnaan. Mudah-mudahan dengan demikian Allah betul-betul akan mengkaruniakan kepada kita sesuatu yang luar biasa, yakni mendekati kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, ayat yang disebutkan ayat yang ke-25 ini, ya, setelah Allah menantang kepada orang-orang musyrik, orang kafir Mekah, ya, bahkan di Madinah juga ditantangnya, ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu memang ragu-ragu, ya, terhadap kebenaran Al-Qur'an atau diutusnya nabi yang sudah disebutkan dari Al-Qur'an, Al-Quran yang dibawa oleh Nabi itu kamu ragukan bahwa itu datang dari Allah, kamu tuduh itu karangan Muhammad atau syair atau itu kata-kata dukun, maka faktu bisuratin, buatlah satu surat saja mimisli yang serupa dengan Al-Quran. Ini tantangan abadi yang sampai sekarang belum terjawab, ya, belum pernah ada yang bisa menandingin, ya. In kuntum shadiqin, ya, kalau kamu benar. Dan suruh minta pertolongan alat apa, orang pinter seperti apapun, orang Mekah ditantang seperti itu. Tidak akan mungkin. Wa ilam taf'alu, dan jika kamu tidak bisa melakukan, membuat satu surat aja yang terjadi 3 ayat ini. Walang taf'alu, dan pasti kamu tidak akan bisa membuatnya. Karena ini buatan Allah. Fattakun nar, maka takutlah kamu kepada api neraka yang disediakan, ya. Allati, ya, yang waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah batu, manusia dan batu, ya. Bahan bakarnya neraka, artinya semakin banyak batu dimasukkan, nyalanya semakin besar, dan manusia
semakin banyak dimasukkan ke dalamnya, maka nyalanya semakin besar. Hati-hati, jaga dirimu, jangan sampai masuk neraka seperti yang diceritakan oleh Allah di dalam ayat ini. Neraka itu uiddat lil kafirin, itu sebenarnya disediakan hanya untuk orang kafir. Kalau mereka tidak kafir, ya tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kafir maksudnya apa? Tidak percaya bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah, Al-Quran itu adalah firman Allah, ya. Tidak percaya bahwa Allah itu adalah satu-satunya pencipta, penguasa, pemelihara di alam semesta ini. Sehingga tidak layaklah kalau kita beribadah menyembah kepada selain Allah. Nah, ceritanya orang yang durhaka kepada Allah sudah selesai. Supaya menarik cerita Al-Quran, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang yang tidak menentang Allah, orang yang beriman, maka disuruh menggembirakan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, ya. Dan gembirakanlah atau beri kabar gembiralah, ya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Iman itu ibarat bangunan, itu adalah fondasinya, ya. Amilus soleh itu, amal-amal soleh itu adalah ibarat tiang-tiangnya, bangunan yang didirikan di atasnya. Jadi amal soleh tidak didasari iman, maka amal itu tidak ada artinya. Demikian juga iman yang tidak membuahkan amal soleh, juga iman itu juga akan sia-sia. Ibarat rumah bangunan tidak bisa ditempati di dalamnya. Maka antara iman dan amal soleh senantiasa berdampingan. Maka disebutkan bahwa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu nanti akan dimasukkan di dalam surga yang di surga itu tajri mengalir min tahtihal, dari bawahnya anharu, sungai-sungai. Jadi saya akan bacakan surga yang disebutkan di sini. Surga apa saja? Surga itu ada 8. Ya, 8 jenis surga, 8 tingkatan surga. Nah, seperti neraka itu ada 7 neraka. Ya, neraka itu ada 7. Ya, yaitu neraka sa'ir, neraka ladon, neraka hutomah, neraka jahanam, neraka hawiyah. Ya. Dan ini semua jumlahnya adalah 7. Sedangkan surga yang pertama adalah, namanya surga itu, ya, Darul Jalal. Ya. Yang keseluruhannya terbuat dari cahaya. Yang disebutkan dalam tafsir ini, Darul Jalal itu adalah satu surga yang dibuatkan oleh Allah kepada hambanya yang beriman beramal soleh, ya, yang senantiasa mengatakan kata-kata yang benar, tidak pernah menipu, tidak suka bohong, tidak syirik kepada Allah. Ya. Baik kotanya, ya, gedung-gedungnya, rumahnya, singgasananya, atapnya, pintu-pintunya, lemarinya, ya, kamar-kamarnya, langit-langitannya, lantai, dan seterusnya, maka semua, ya, perhiasan terdiri dari cahaya. Yang kedua, surga namanya Darul Qoror. Ya, ada surga namanya Darul Qoror. Ya, jadi nanti ada Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus. Ini ada Darul Qoror. Ya. Darul Qoror itu satu surga, disebutkan dalam tafsir ini, yang kesemuanya terbuat dari batu marjan, batu permata yang, ya, mungkin sekarang kita hanya melihat kecil-kecil. Mungkin besok di surga ada surga namanya Darul Qoror ini, maka kesemuanya terbuat dari batu marjan. Apakah itu mejanya, almarinya, tempat tidurnya, semua bangunannya, ya, semua dari marjan. Yang ketiga, Darussalam. Yang ketiga ada Darussalam, yang kesemuanya terbuat dari yakut, ya, yakut merah. Ini memang semua bagus-bagus semua. Maka kalau masuk surga mereka tidak ingin pindah lah, mereka sudah puas. Karena tidak pernah ada di muka bumi itu yang sama dengan satu surga saja. Bahkan tempat pecut Mu'ad bin Jabal di surga itu
nilainya lebih berharga daripada dunia seisinya. Dunia seisinya itu sangat remeh, bahkan menurut Nabi, ya, sholat 2 rakaat itu lebih aku sukai daripada apa yang disinari matahari. Jadi semua dengan dunia itu Rasulullah lebih menyukai ini. Oleh karena itu Rasulullah juga pesan, jangan kamu tinggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh, meskipun kau dikejar pasukan berkuda, ya, karena keutamaannya lebih besar, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia saisinya, ya, disebutkan ini. Jadi yang ketiga tadi adalah Darussalam, yang kesemuanya terbuat dari yakut merah. Yang keempat, Jannatul Aden, surga Aden, namanya surga Aden, yang kesemuanya terbuat dari Jabarut, ya, Jabarjut, ya. Sama tidak ngerti Jabarjut itu, ya mungkin yang ahli perhiasan itu baru tahu, ya, bahwa itu adalah nilainya sangat mahal sekali. Ia merupakan ibu kota surga, ia merupakan ibu kota surga yang paling mulia di antara surga-surga lainnya. Pintu surga Aden terbuat dari jamrud, ya, dan yakut, ya, luas daun pintunya seluas antara timur dan barat, ya. Ini yang keempat. Yang kelima adalah Jannatul Ma'wa, ya, yang keseluruhannya, ya, keseluruhannya seperti disebutkan dalam surga yang pertama itu, keseluruhannya disebutkan di sana, yang keseluruhannya terbuat dari emas merah. Keenam adalah Jannatul Khuldi, ya. Jadi surga kekekalan yang kesemuanya terbuat dari perak. Yang ketujuh, Jannatul Firdaus, yang kesemuanya terbuat dari mutiara. Dinding temboknya terbuat dari bata emas, ya, bata perak, ya, bata yakut, ya, bata Zabarjud, di sini disebutkan. Aduknya, jadi maksudnya semen yang digoreng aduk untuk melepo atau menutup temboknya itu, adukannya dan apa-apa yang terdapat di antara 2 bata, ya, berupa tanah kesturi, ya, tanah yang berbau kesturi dan tidak seperti tanah yang di dunia ini. Tanah Ustadz kesturi. minta diulang, Ustadz, yang nomor 6 dan 7 itu. Nomor 6. Ya, Jannatul, ya. Nomor 6. Kalau nomor 5 tadi, kelima Jannatul Ma'wa, ya. Ya, nomor 6. Yang keseluruhannya terbuat dari emas merah. Ya. Yang dari perak itu Jannatul apa, Ustaz? Ya. Keenam, Jannatul Khuldi. Yang kesemuanya terbuat dari perak. Ya. Ketujuh, Jannatul Firdaus. Ya. Yang kesemuanya terbuat dari mutiara. Dindingnya, dinding temboknya terbuat dari bata emas, bata perak, bata yakut, bata Zabarjud itu, ya. Nah, saya nggak ngerti Zabarjud itu apa. Itu tentunya perhiasan yang sangat mahal ini, ya. Adukannya, jadi temboknya yang dibuat untuk menutup itu, adukannya dan apa-apa yang yang terdapat di antara 2 batu. Jadi ini ada batu yang disusun untuk menyusun tembok ini. Kemudian disusun dengan semennya ini, aduannya. Ini tanah kesturi, ya, berupa tanah kesturi. Gedungnya adalah yakut. Ya. Kamarnya terbuat dari mutiara. Dipanya terbuat dari emas. Lantainya terbuat dari perak. Pasirnya terbuat dari marjan. Ya. Tanahnya terbuat dari kesturi. Pepohonannya terbuat dari minyak jakfaron dan minyak ambar. Ini luar biasa sekali yang 7 ini. Yang terakhir, yang ke-8, Jannatul Naim. Jadi surga Naim. Yang kesemuanya terbuat dari jamrud. Ya, dalam hadis dikatakan bahwa jika seorang mukmin masuk surga, ia akan melihat 70.000 kebun. Dan setiap kebun ada 70.000 pohon.
Di dalam setiap pohon ada 70.000 daun. Ya. Dan seterusnya. Pokoknya di dalam hadis itu banyak sekali keistimewaannya. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana usaha kita supaya terhindar dari neraka, masuk ke dalam surga itu yang penting. Ya. Sedangkan bagaimana kondisinya nanti seperti diterangkan di dalam kitab tafsir ini, supaya kita itu kepingin ke sana ini, ya, kayak apa bentuknya supaya kepingin saja. Ya. Ini memang banyak diterangkan di beberapa kitab tafsir. Ada Ibnu Katsir yang menerangkan dari sisi ini, kemudian kitab lain tafsir misalkan tafsir Al-Ausar itu ditinjau dari yang lain. Yang penting kita bisa masuk surga saja. Ya. Amal-amal kita yang kita kerjakan di dunia, ya, amal-amal kita yang kita kerjakan dunia itu sebenarnya belum dibalas sama Allah Ta'ala dengan balasan yang sempurna. Hanya mungkin 1% dibalas, atau paling banyak mungkin ya 10%, tapi nggak sampai 1%, dan itu balasannya dibagi saat dunia ini. Dan sempurnanya nanti setelah kita masuk ke dalam surga. Doa kita, ya, zuhud kita, sedekah kita, infak kita, semua ada di sana. Ya. Kalau di dalam neraka itu, ya, bohong kita, dusta kita, tatkala kita di dunia zina, semua dibalas di akhirat ini. Karena hari itulah hari keadilan, Maliki Yaumiddin. Allah lah yang menguasai hari pembalasan atau hari kiamat ini. Oleh karena itu di dalam surat nomor 3, surat Al-Imran ayat 185. Monggo Pak Agus, ya. Yeah, Agus dibaca, karena Pak Tomo ini sedang sakit, pulang dari umroh, dia masuk rumah sakit. Ya, memang ya orang sudah sepuh sejelah dengan anak muda. Kalau muda seneng saja ini, ya. Di sana itu mungkin saking senengnya apalagi Ramadan ini dihabiskan ke tenaganya sehingga pulang masuk rumah sakit, katanya penuh di rumah sakit haji, kemudian terpaksa disuruh rawat jalan ini. Ya, yang mudah-mudahan Pak Tomo segera diberi kesembuhan yang sempurna oleh Allah Ta'ala dan umrohnya diterima oleh Allah. Baik, ya, monggo Pak Agus dibaca ayat surat Al-Imran ayat 185. Oke, Pak Ustadz. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ya, kita itu ditipu dengan dunia itu. Kala Isra Mi'raj ditunjukkan oleh Allah orang yang sudah tua, ya hampir meninggal kita, mati, itu berias, ya, wajahnya ditempeli, ditutup dengan bedak-bedak yang tebal, ya, sehingga kelihatan seperti anak muda. Tangan gelangnya digelangi emas yang banyak, ya. Kemudian memanggil-manggil kepada Nabi, ya, Nabi kita tidak menoleh sama sekali, ya. Kemudian ditanya itu kepada Jibril, itu gambarannya dunia. Meskipun seperti itu banyak yang memperebutkan dunia ini. Padahal ya, dunia tidak ada apa-apanya. Nanti kalau kita sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau endingnya kita harus mendekam di penjaranya Allah yaitu neraka, maka semuanya tidak ada artinya sama sekali. Dan kita ngaji bersama ini, ya, di Asyifa ini kita kepingin supaya nanti husnul khotimah, ya, berakhir dengan kebaikan. Kita menginginkan pahala yang banyak, ampunan dari dosa-dosa kita. Kita tidak sekedar seneng-seneng saja, tidak. Ya, inilah tujuan akhir nanti supaya husnul khotimah. Bagaimana caranya supaya kita bisa husnul khotimah? Husnul khotimah itu adalah orang yang berakhir dengan amal baik di saat mereka akan meninggal dunia. Maka rahasianya supaya kita senantiasa pasti mendapat husnul khotimah, maka hendaklah setiap hari, setiap saat kita berbuat baik.
ucapan kita baik, ya, langkah perbuatan kita baik, bersihkan dari dengki, iri, hasut, tamak, ya, adu domba, itu sudah tidak ada di dalam diri kita. Senantiasa ingin membantu saudaranya yang mendapat kesulitan, ya, meskipun dia sendiri juga tidak terlalu lapang, tapi seperti itu dikerjakan, dan itu istiqomah. Maka dengan demikian dia akan berakhir dengan husnul khotimah. Kenapa? Yang dilakukan setiap hari sesuatu yang baik, yang husnul, yang baik itu, sehingga nanti ujungnya, endingnya adalah sesuatu yang baik juga. Dan orang yang mati husnul khotimah itu bebas dari siksa kubur nantinya. Tidak dapat siksa kubur. Padahal siksa kubur itu mengerikan, lebih dahsyat daripada siksa di dunia 1000 kali, ya, mengerikan siksa kubur. Nah, hanya berbeda pendapat beberapa ulama tentang siksa kubur. Ada yang menerangkan siksa kubur itu rohnya saja yang disiksa, ada yang mengatakan roh dan jasadnya. Jadi di dalam kitab-kitab hadis yang saya baca, ya, ada roh dengan jasadnya. Dipukul satu pukulan masuk ke dalam tanah, ya, menjerit jeritannya didengar orang sak dunia ini, kecuali jin dan manusia. Ada hadis seperti itu. Tapi kalau menurut Al-Quran surat nomor 40 ayat 46, itu hanya dinampakkan saja. Dinampakkan neraka yang calon dimasuki itu pagi dan petang, ya. Ini monggo Pak Agus dibaca ayatnya, ayat surat 60 ayatnya 46. Saya 60 ya, saya pikir 40. Surat 40 ayatnya ayat 40. Kafir ya? 46 Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ya. Jadi Fir'aun sekarang itu belum masuk neraka. Tidak ada seorang pun sekarang masuk neraka atau masuk surga, tidak ada. Hanya ada beberapa riwayat menerangkan Nabi Idris itu yang sudah masuk surga. Karena Nabi Idris sudah pernah meninggal, sudah mati, kemudian sama malaikat diajak melihat suasana surga. Maka tatkala dia mau tidak keluar, ya, dia keluar. Setelah dari luar, dia bilang sama malaikat, ini suatu cerita. Ya, kita lihat nanti sanadnya apa soknya itu tidak sakit. Ya, waduh, gampangannya bahasa kita. Ya maaf malaikat, ya ini masih ketinggalan, ini ada tadi sandal saya ketinggalan di surga. Maka izinkan saya akan mengambilnya di sana. Ya, oleh karena itu dia pergi ke surga sendirian, tidak dikawal malaikat, mau mengambil sandalnya itu. Ternyata dia di dalam surga itu tidak mau keluar. Ya, terus kemudian mau dipaksa sama malaikat karena orang itu sebelum mati tidak bisa masuk surga. Apa alasannya? Nabi Khidir, saya sudah pernah mati, pernah dicabut rohnya sebelum itu supaya merasakan bagaimana dahsyatnya sakaratul maut atau sekarat mati itu. Karena sudah itu, maka kata Allah Ta'ala, ya sudah biarkan, dia memang ada takdirnya seperti itu. Sudah ada takdir dari Allah. Ya. Yang jelas bahwa yang sahih, surga dan neraka sekarang itu belum ada penghuninya. Ya. Belum ada penghuninya. Ya, surga yang 8 tadi, neraka yang 7, ya, 7 ini, ya, neraka jahanam, neraka hawiyah, neraka sakhor, neraka hutomah, ya, semua ini belum ada yang masuk ke dalamnya. Nah, tentang siksa kubur menurut surat Al-Mu'min, ya, surat orang beriman, surat Ghafir ini namanya ini, maka bentuknya adalah dinampakkan. Jadi sekarang orang-orang yang calon masuk surga itu ditunjukkan tempatnya. Maka dengan demikian mereka merasa tenang, ya, merasa damai, bahkan dia bisa tidur melihat tempat yang akan ditempati, ya, yaitu surga. Bahkan dia senantiasa minta, ya Allah segerakan hari kiamat ini. Sebaliknya orang-orang yang durhaka, mereka diperlihatkan tempatnya nantinya. Maka dia sedih susah, ya, terus menerus. Itulah yang disebut siksa kubur, ya. Ini jadi beberapa pendapat ulama agak berbeda, namun dua-duanya juga bersandar kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Ya, mereka memberi tafsir yang berbeda, ya, kita tidak usah
menyalahkan ya yang satu atau menguatkan yang lain karena kita tidak mempunyai kapasitas ilmu yang sampai di sana. Kita percaya begitu saja ya karena yang diterangkan Al-Qur'an ya kayak begitu. Nah, kemudian pada ayat yang berikutnya jadi sini wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati sudah selesai ya. Analahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ulama ruziku, setiap mereka diberi rezeki, diberi buah-buahan. Ulama ruziku minha dari dalam surga ya. Maka mereka mengatakan, hadza ruzikna min qablu. Ini rezeki atau sama dengan buah-buahan yang pernah diberikan kepadaku di dunia. Sama duriannya, sama mungkin kesemeknya atau apa buah-buah itu semangkanya sama, tapi ternyata nikmatnya, baunya, kemudian rasanya jauh dari buah yang ada di dunia. Ya, maka dia sangat gembira dan senang sekali. Jadi pada surat Al-Baqarah tadi, ayat yang ke-25 kita lihat ya, ini ayat 26, ya ayat 26-nya. Innallaha sesungguhnya Allah la yastahi dia tidak malu ya. Ayat riba dia membuat ya masalah perumpamaan ba'udatan itu berupa nyamuk. Jadi Allah Ta'ala membuat perumpamaan nyamuk, ada membuat perumpamaan laba-laba ya. Kemudian ada semut disebutkan. Maka orang-orang musyrik Mekah itu apa Tuhannya Muhammad itu? Paham nyamuk-nyamuk binatang kayak begitu saja. Itu dibuat perumpamaan. Maksudnya apa? Ya, seperti itu. Padahal setelah dititik nyamuk, itu bisa sebagai pelajaran buat kita. Nyamuk itu kalau lapar bisa hidup. Hidupnya tenang, ya enggak akan mati. Tapi kalau kenyang, mati. Ya, kalau kenyang jadi mati. Oleh karena kehidupan dunia itu orang bisa, ya kalau kita zuhud dengan dunia, maka hati kita hidup. Tapi kalau rakus dengan dunia, hati kita menjadi mati. Jadi tadi di dalam surat Al-Imran nanti, dunia itu wamal hayatud dunya ila mataul ghurur. Kehidupan dunia itu hanya kesenangan tapi penuh dengan tipuan. Kita berpikir kalau harta kita banyak, karena kita tidak punya pernah harta banyak, uangnya jutaan bahkan miliaran barangkali, wah tenang, senang. Tapi ternyata mereka yang sudah dapat itu apa? Tambah nggak tenang, tambah nggak tentram. Semakin rakus, semakin tamak karena mereka menginginkan lebih banyak lagi. Itulah dunia. Ya, seperti air laut, semakin diminum, semakin haus. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan. Maka dari Rasulullah mengatakan, untuk sumber ketenangan, sumber kebahagiaan itu, barang siapa yang pagi ini, ya, satu, ya, sehat badannya. Ya. Dua, aman rumah tangganya. Yang ketiga, ada makanan di hari itu, di pagi itu. Maka dia seakan-akan sudah menguasai dunia sepenuhnya. Ya. Karena apa yang lebih berharga dari kesehatan? Meskipun orang hartanya banyak, kalau mereka sakit-sakitan, nilainya akan, ya, orang itu tidak akan merasa bahagia. Jadi barang siapa sehat badannya, ya, aman rumah tangganya, nggak gegeran sama istri, nggak gegeran sama tetangga, tidak diancam untuk ditangkap oleh KPK. Ya meskipun barangkali uangnya banyak, tapi diincar KPK mau ditangkap, dicari, itu sudah tidak tenang hidupnya. Ya. Kemudian ada makanan, makanannya ada. Ya. Maka dia adalah seakan-akan menguasai dunia seisinya. Besok seperti itu, lusa seperti itu. Apa sih yang kita perlukan? Harta banyak-banyak? Ya tentunya itu tidak ada, kecuali sebenarnya ingin menikmati. Maka Allah menjelaskan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ya. Kalau kita beramal, sempurnanya amal itu besok di hari kiamat. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya sempurnanya balasan kalian itu besok di hari kiamat, bukan sekarang. Ya.
Dan bentuknya apa? Famang zuhzika aninar. Barang siapa dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faj, itulah orang yang beruntung, ya, bukan yang lain, bukan orang rumahnya besar, kendaraannya bagus, bukan. Ya, yang untung yang hakiki itu kalau kita nanti kembali kepada Allah, tidak menyentuh neraka sama sekali, langsung masuk surga. Dan apa syaratnya masuk surga? Ada 4 syaratnya. Ya. Yang satu, absu salam. Tegakkanlah salam, sampaikan salam kepada sesama kalau ketemu sama muslim. Atau bisa diartikan, munculkanlah suasana keselamatan di lingkunganmu tatkala kamu berada di lingkungan masyarakat ini. Jangan sampai justru dengan adanya kamu, maka orang-orang menjadi tidak tenang karena kejahatan yang kita lakukan. Maka orang yang senantiasa mendatangkan keselamatan, membantu orang lain, menasihati dengan nasihatnya, dan seterusnya. Itu yang nanti akan menguntungkan dirinya. Yang kedua, wa'atimu ta'am. Ya, dan sukalah kau memberi makan, bantu orang lain. Jadi salam sudah, assalamualaikum, kita ketemu salam, sudah kita kerjakan. Yang kedua, untuk bisa masuk surga tanpa lewat neraka. Ya, wa'atimu ta'am, dan berilah makan. Membantu orang lain, terutama keluarga kita. Yang masih ada keluarga, kita bantu. Ya, seberapapun yang kita bisa, tidak usah kita harus banyak, yang kita mampu saja. Ya, punya barangkali makanan beras 1 kilo, 2 kilo mungkin. Ya, karena kita memang bukan orang yang kaya, bantukan. Maka perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'atimu ta'am. Itu Rasulullah pesan. Berkali datang dari Mekah ke Madinah dipesankan gitu. Keselamatan. Ya, dipesankan. Yang ketiga, wasilul arham. Dan hubungilah, ya, atau adakan hubungan silaturahmi di antara kerabat-kerabat kalian. Jadi sama orang tua, sama adik, sama bapak, sama ibu, sama saudara, jangan diputuskan. Hubungi kekerabatan. Wasilul arham. Dan silul arham itu hasilnya apa? Itu nanti membantu. Karena mungkin ada adik kita, ya, ada tetangga kita, ada siapa saja yang pada saat itu sangat butuh bantuan, dia sedang sakit, tidak punya untuk beri obat sedikit pun, sedangkan kita uangnya banyak. Ya, maka kita bantu. Kalau kita tidak bisa bantu, ya mungkin dipinjamilah, ya, dipinjami dengan pengembalian ringan, bukan bunga ringan, dengan pengembalian ringan. Maksudnya, kalau nanti dipinjamkan, kembalinya separuh saja, tidak usah dikembalikan semuanya. Kita meminjami 1 juta, kembalikan 500 saja, ya. Jadi yang 500 tidak usah dikembalikan. Nah, ini sekarang kan susah seperti sudah. Cari orang yang seperti itu, bahasa Jawanya ngelas, ya. Kalau beras yang banyak itu lasnya kan sedikit. Itulah mencari orang yang bersifat seperti itu susah sekali. Jadi yang pertama tadi adalah absu salam, tebarkan salam. Yang kedua, wa'atimu ta'am, memberi makan. Yang ketiga, wasallu. Kemudian yang ketiga ada silul arham, hubungilah silaturahim. Yang keempat, gongnya ini bukan dengan Allah. Wasallu bilaili wan nasuniyam, dan sholatlah kamu di waktu malam, dikala manusia sedang tidur lelap. Kalau itu kamu kerjakan, kata Nabi kita, tadkhulu jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat dan sejahtera. Ya, baik. Ya, inilah ya pada ayat 25 ini. Fa'amal ladzina amanu, adapun orang-orang beriman, faya'lamuna, maka mereka mengetahuilah annahul haqqu min rabbihim, bahwa perumpamaan benar dari Allah untuk mendidik kita. Ya seperti tadi, nyamuk tadi. Nyamuk itu justru hidup dalam keadaan lapar dia. Tapi dalam keadaan kekenyangan mati. Ya, karena apalagi kalau nyamuknya agak rakus, sudah kenyang, masih ingin menggigit orang, ya gak bisa terbang, dipukul, ditablek begitu aja akan mati. Inilah ya gambaran nyamuk saja. Ya, wama fauqaha, dan yang lebih rendah dari nyamuk gitu ya. Jadi bisa saja lebah misalnya. Coba kalau kita lebah, siapa yang memberi rezeki? Dia cuma masang jaring saja.
tiba-tiba ada nyamuk, ada kumbang yang kesasar ke situ kemudian dibeli jadi makanannya. Allah kirim. Masalah dunia tidak perlu kita merisaukannya. Kita akan pasti diberi pada saat yang tepat. Ya. Di saat kita membutuhkan, itu pasti Allah akan mengirimkan rezeki yang dijaminkan kepada kita. Hanya saja kita kurang yakin, ya, bahwa kalau kita tidak begini, tidak begini, tidak begini. Seperti yang terjadi sekarang. Jangan dikira presiden yang terjadi sekarang itu bukan ketetapan Allah, bukan takdir. Itu takdir Allah. Tidak ada siapapun yang bisa mengubahnya dari takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Meskipun orang sak dunia itu berusaha untuk menghilangkan ini. Karena sudah selesai. Ya, pena sudah diangkat, tulisannya sudah kering. Artinya tidak ada tambahan takdir lagi bagi setiap orang ini. Maka kalau kita bertauhid kepada Allah, mestinya tidak sampai demo-demo dan lain-lainnya itu. Maka teman-teman kita dari Salafi itu tidak ada yang mengajarkan ajaran demo itu, tidak ada. Ya. Karena orang yang yakin, sadar bahwa itu ketetapan Allah, ya sudah. Kita hanya berusaha saja ya dengan cara-cara yang legal, cara-cara yang dibenarkan di dalam agama ini. Baiklah ya. Saya lanjutkan ayat yang ke-26 tersebut ya. Fa amal ladzina amanu fa ya'lamuna annal haqqu mir rabbihim wa amal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang ingkar, tidak percaya kepada Al-Qur'an, tidak percaya kepada nabi kalau nabi diutus ini ya, menjadi nabi terakhir, fa yaquluna, dia maka akan berkata, "Madza aradallahu bihadza masalan?" Apa sih maunya Allah itu membuat perumpamaan kayak gitu, nyamuk-nyamuk, labah-labah ya, semua seperti itu ya. Jadi Allah Ta'ala di surat Al-Ankabut itu menerangkan bahwa rumah yang paling lemah itu rumahnya labah-labah. Kalau kita berlindung kepada perlindungan yang tidak kuat, seperti orang yang seperti laba-laba yang mulut rumah, jaring-jaringnya. Laba-laba itu pada hujan kehujanan, panas kepanasan, ada angin saja robek rumahnya sudah. Ya. Ini rumah yang paling lemah. Nah, manusia ini bertauhid kepada Allah, mestinya berlindung kepada Allah. Allah Maha Kuat. Tapi kalau berlindungnya kepada selain Allah, mereka tidak bisa memberi apa-apa. Meskipun dia akan minta apa, tidak bisa. Mintalah kepada Allah. Pasti akan diberi. Misalnya seperti sekarang, ya Allah, ini saya presiden saya sepertinya ini. Saya kepingin ya Allah jadikan. Diberi sama Allah Ta'ala. Hanya bentuknya seperti apa yang kita tidak tahu. Karena Allah tidak bisa didikte oleh kita. Kalau kita minta diberi, tapi pemberiannya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, bukan sesuai dengan kemauan kita. Di saat yang ditentukan oleh Allah, bukan di saat yang kita tentukan. Ya, inilah Allah tidak bisa diperintahkan oleh siapapun. Allah itu adalah Al-Qahar, ya, Maha memaksa. Ya, jadi keadilannya sempurna, ya, kebijaksanaannya juga sempurna. Tidak ada yang terzalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yudillu bi katsiran, ya. Allah akan menyesatkan banyak orang terhadap perumpamaan yang dibuat oleh Allah, yaitu seekor lambat tersebut, wa yahdibi, dan Allah juga bisa memberi petunjuk, ya, katsiran banyak orang. Ya, kalau orang itu tidak mengerti dan mereka paham, Allah maha bijaksana, justru mendapat petunjuk. Diperhatikan kenapa laba-laba itu, dikajinya. Kenapa kan Allah Ta'ala mengatakan rumah yang paling lemah di muka bumi itu adalah rumahnya laba-laba. Kalau keong itu masih enak, kalau ada sesuatu masuk ke dalamnya. Sehingga kalau ada binatang mau makan, ya makan itu kerangnya, rumahnya yang keras sama sekali itu. Itulah ya. Allah Ta'ala buat perumpamaan macam-macam dan melindungi hambanya dengan caranya. Jadi seperti keong kalau kita lihat itu, atau bagi kura-kura itu. Begitu mau dimakan sama binatang, langsung masuk ke dalamnya. Dan tidak bisa apa-apa mereka itu yang mau memangsanya. Ya, kecuali kalau itu dipecahkan ya dengan sesuatu rumahnya, pecah rumahnya mati. Tapi begitulah Allah memberi perlindungan. Dan banyak di antara kita itu yang dilindungi dari penyakit yang berbahaya dengan caranya Allah. Ya, tidak boleh makan ini, dianjurkan senantiasa istiqomah
ya demikian dan demikian. Baca Al-Quran yang istiqomah, sholat malam yang istiqomah, itu akan membuahkan pahala yang besar, ya di samping juga akan menjadikan tenaga atau kesehatan kita senantiasa prima. Ternyata begitu, ya rahasianya banyak sekali. Ayat 27. Siapa yang disesatkan oleh, siapa yang fasik itu, ya, wa ma yudhillu bi, dan tidak ada yang diserahkan dengan perumpamaan itu ilal fasiqin, kecuali orang yang fasik, orang yang sering melanggar perintah-perintah Allah, yang tidak mau taat kepada Allah, namanya fasik, ya, ilal fasikin. Nah, siapa orang fasik itu definisinya? Allah Ta'ala memberi gambaran. Alladzina yang uduna ahdallah min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang melanggar, merusak perjanjiannya kepada Allah setelah teguh perjanjiannya ini. Perjanjian kita kepada Allah apa? Ya, di dalam surat Al-A'raf 172 itu Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Mereka para roh itu menjawab, qalu, benar ya Allah. Mereka berkata, qalu, syahidna, kami menjadi saksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Namun ternyata lahir di dunia lupa janjinya kepada Allah. Nah, setelah lahir di dunia syirik dia, tidak menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada selain Allah. Ya, nih kita lanjut ya. Nih, ya. Alladzina yang kuduna Allah min ba'di mistaqihi wa yaqta'una amarallahu bi ayusala, dan mereka senantiasa memutuskan hubungan kekerabatan. Ya, itu orang fasik. Jadi kita tidak boleh, tidak mau sambang orang tuanya, apalagi sedang sakit, atau membantu orang tuanya yang pada saat itu butuh bantuan. Ya, maka orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, ya, tatkala ternyata setelah sholat itu adalah berbakti kepada orang tua. Rasulullah ditanya oleh Mu'ad, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Yang pertama adalah sholat pada waktunya. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Baru yang ketiga, jihad di jalan Allah. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah jangan sampai memutuskan, ya, hubungan kekerabatan dengan orang tua. Dan kita lihat orang tua itu gak punya apa-apa, susah, sudah tidak kuat kerja. Kita dulu pada saat kecil dirawatnya dengan baik, ya, kemudian dikorbankan segala apa yang dimilikinya. Tua-tua, ya kita nggak mau tahu dengan kondisi orang tua yang sudah berdiri saja susah, ya. Karena apa? Ya, ruas-ruas tulang lututnya itu terasa nyeri kalau dibuat berdiri. Berjalan sedikit saja sudah merasa kepayan. Itu anaknya nggak mau ngerti. Dia enak naik kendaraannya bagus-bagus. Ya, kemudian HP-nya bagus dipamerkan kepada orang tuanya. Ya, bahkan orang tuanya yang seperti itu tidak diperhatikan. Ini namanya sudah durhaka. Meskipun dia tidak pernah memukul dan lain-lainnya. Bantu orang tua, ya, yang perlu kita bantu. Karena siapa yang masih punya orang tua, ya, apalagi dua-dua orang tuanya masih ada, bantu dia, ya. Karena itulah pintu surga menganga. Mudah kita masuk surga kalau mereka punya dua orang tua, kemudian kita berbakti dengan kedua orang tua yang kita miliki ini. Jadi, wa yaqta'una ma amarallahu, dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah, ayusala, untuk dihubungi. Wa yufsiduna bil ardi, dan membuat kerusakan di muka bumi. Apa kerusakannya? Berbuat syirik, berbuat maksiat, berbuat zina, dan minum-minum, dan lainnya. Itu membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika, mereka itulah humul khasirun, yang endingnya nanti akan menjadi orang yang paling rugi tatkala ketemu Allah Ta'ala. Kenapa? Nggak ada manfaatnya yang kita kumpulkan pagi, siang, petang, dan malam. Ya, ternyata hasilnya adalah tasla naron hamiyah, dia masuk di dalam neraka hamiyah yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dengan minuman yang sangat panas. Ya, ini disebutkan di dalam surat Al-Hosiyah kalau nggak salah itu, ya. Ya, iman kalau kita sampai hidup di dunia ini tidak kita perbaiki, ya. Ini tandanya lemahnya iman ini. Kita tidak suka kalau dinasihati agama.
Kalau diterangkan tentang yang menyebabkan dia takut kepada Allah, sudah tidak suka. Kita lanjut ya. Ayat 28. Kaifa takfuruna? Allah Ta'ala bertanya kepada kita. Kaifa takfuruna, bagaimana kok bisa kafir? Bisa tidak percaya kepada Al-Quran? Bisa tidak percaya kepada Nabi yang diutus oleh Allah? Ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, padahal kamu dulu itu asalnya mati, tidak ada jasadnya, ya. Kamu berada di dalam roh. Jadi orang yang hidup namanya manusia itu berkumpulnya adalah roh dan jasad. Kalau roh saja bukan manusia, kalau jasad saja juga benar, namanya mayat, ya. Kalau roh dan jasad berkumpul baru namanya manusia. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, bahwa kamu itu asal yang mati ya dalam roh sana. Fa ahyakum, kemudian dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Roh itu dimasukkan ke dalam janin seorang bayi yang berada di perut seorang ibu, ya. Kemudian jadilah dia hidup jadi bayi, ya. Manusia namanya nanti. Tsumma yumitukum, kemudian setelah dimasukkan roh ke dalam jasad itu keluar menjadi manusia. Kemudian sampai ajalnya dimatikan kembali oleh Allah Ta'ala. Ya. Setelah dia beramal, tsumma yuhyikum. Setelah dimatikan, dikubur di dalam kuburan ini, jasadnya, kemudian rohnya menunggu di alam roh, kemudian di hari kiamat, tsumma yuhyikum. Kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala, tsumma ilahi turja'un. Kemudian kalian dikembalikan oleh Allah, ya, untuk diberi balasan semua yang kita kerjakan tatkala masih hidup. Coba kita perhatikan satu ayat saja. Monggo Pak Agus, surat nomor 62. Apa 62 itu? Siapa tahu? Apa, Surat Jum'ah. Surat nomor 62 ayat 8. Monggo Pak Agus. Iya, Ustaz. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya, ya. Perhatikan. Katakan wahai Rasul kepada manusia yang golek duit terus siang malam cari uang. Ya. Ya, nggak salah sebenarnya cari uang itu, tapi hendaklah kamu persiapkan kehidupanmu besok di akhirat. Katakan, innal mauta, sesungguhnya kematian yang mengakhiri seluruh kehidupan, menghilangkan semua nikmat ini. Innal mauta allazi tafiruna minhu, yang kamu selalu lari dari kematian. Jadi setiap orang nggak ada yang suka mati. Ya. Meskipun dikasih 10 juta atau 100 juta barangkali, nanti minggu depan kamu mati ya, tidak ada yang mau. Ya. Terus nggak apa-apa saya mau, ya, bohong itu. Ya, kasih 500 juta, wis nggak apa-apa aku mati, lalu meninggali anakku barangkali. Yang ditinggali gak benih lagi. Ya, bahaya. Kul innal mauta ladzi tafiruna minhu fa innahu, maka sesungguhnya kematian itu mulaqikum, pasti akan menjemput kalian. Ya, kematian pasti. Ya, sesuatu yang pasti yang sering dilupakan oleh orang ini. Summa turaduna ila alimil ghaibi wa syahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Tatkala kau beramal sendirian dilihat oleh Allah, di hadapan orang banyak dilihat oleh Allah. Kamu berbuat maksiat di hotel dengan siapa itu dilihat oleh Allah. Dan tatkala kamu juga nyokong masjid misalnya, memberikan bantuan kepada orang lain, meskipun tidak ditulis namanya, diketahui oleh Allah dan diberi balasan dengan sempurna. Ya. Kalau sudah istumma turaduna ila amilin ghaibi wa syahadati fayunaibikum bima kuntum ta'malun, kemudian kamu baru dikasih tahu ini balasannya. Selama kamu hidup di dunia, amal-amalmu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang ke-28 itu enggak layak. Kita asalnya mati, dihidupkan kembali oleh Allah di muka bumi itu, setelah selesai dimatikan lagi, besok di hari kiamat akan dibangkitkan kembali, ya, untuk menerima balasan, ya, dikembalikan kepada. Kemudian tatkala di dunia, Allah menyiapkan segala fasilitas. Perhatikan ini ayat yang ke-29 ini. Wallazi khalaqa lakum.
Dialah yang telah menciptakan segala apa yang di muka bumi itu laku untuk kita. Ya, lembahnya, tanahnya, gunungnya, ya, emasnya, tambangnya, semua laku untuk kalian. Ya. Walati khalaqalakum ma fil ardi jami'an, semua yang ada di muka bumi itu seluruhnya. Oleh karena itu hukum tauhidnya, hukum fikihnya, semua itu halal kecuali yang dilarang oleh Allah. Ya, semua itu boleh kecuali yang dilarang oleh Allah. Ya, jadi kalau sudah dilarang ya jangan. Ya, kalau dalam masalah agama semua dilarang. Ya, ibadah itu dilarang pada hakikatnya, sholat, puasa, ya, atau zikir, berangkat haji dan lain itu haram, dilarang kecuali ada perintah. Kalau ada perintahnya, kemudian bagaimana melaksanakan perintah itu yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Jadi kita disuruh haji. Ya, berangkat haji. Kapan? Ya di bulan Dzulhijjah mestinya, tidak bulan yang lain. Tempatnya di Mekah, ya bukan di Jakarta misalnya, di tempat yang ada. Jadi mengikuti perintah dan kita tidak boleh membuat aneh-aneh di dalam ibadah ini yang disebut dalam istilah agama namanya bid'ah. Ya, kita bid'ah itu dilarang. Aturan agama yang kita buat sendiri tanpa ada dasar agama ini. Kemudian summa yumitu, kemudian Allah Ta'ala summa stawa ilas samai. Kemudian setelah menciptakan semua, Allah beristiwa di langit. Ya. Fasawahunna, dia menyempurnakan ciptaan. Yang keduanya langit dan bumi itu sab'a samawati, 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dialah maha segala terhadap segala yang diciptakan, dia maha mengetahui. Ya, alhamdulillah sampai di sini kita masih ada ini sesuatu yang harus diterangkan. Tapi barangkali kalau ada pertanyaan bolehlah tanya dulu. Nanti kalau diterangkan terus, ya tidak diberi kesempatan tanya, nanti nggak sempat tanya lagi. Ya. Kalau tidak ada saya teruskan tanda-tanda lemahnya, ya. Iman seorang muslim itu sudah pernah saya terangkan, tapi barangkali perlu saya ulangi kembali karena akan saya sampaikan dengan ayat-ayat yang bersangkutan. Ya. Siapa yang berat menyambut panggilan Allah, mereka yang agamanya lemah. Siapa yang agama lemah, itu orang-orang munafik. Ya. Jenis yang melemah orang munafik. Yang kedua, orang-orang yang bodoh. Ya. Itu lemah imannya, ya. Orang munafik, orang-orang bodoh. Kalau orang kafir itu orang yang hatinya sudah mati, tidak bisa dibicarakan lagi, tidak ini, ya. Nah, sekarang tanda-tandanya. Ya. Tanda yang pertama disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, ya, yang sudah kita bahas ayat 11 sampai ayat 13. Moga Pak Agus. Bentar. Pakai HP sebentar. 11 sampai 13. Ya, Ustaz. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Terus, ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Iya. Jadi intinya bahwa orang yang lemah iman itu berat sekali menyambut seruan Allah. Sudah jelas dikatakan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Orang yang membuat kerusakan di muka bumi itu maksudnya berbuat maksiat itu akan menyebabkan kemurkaan Allah. Dan Allah kalau sudah murka, tidak diberi petunjuk, tidak diberi hidayah, kemudian dibiarkan sesat begitu saja. Tapi apa alasannya?
Qalu innama nahnu muslihun. Justru mereka mengatakan, aku ini membuat kebaikan. Kenapa dibuatkan satu kampung yang isinya itu orang yang berzina semua, rumah bordil misalnya itu, ya seperti Doli pada saat dulu itu, ya. Karena apa? Karena mereka melokalisasi supaya tidak merambat kepada yang lain, dan mereka merasa benar berbuat kebaikan itu sudah, ya. Padahal itu mestinya harus diberantas. Orang yang membenarkan apa yang sudah dimurkai oleh Allah, maka menentang kepada Allah. Inilah di ayat-ayat itu disebutkan. Ya. Mereka sungguhnya membuat kerusakan, mereka tidak sadar. Kalau disuruh beraga yang baik, beragamalah kamu, berimanlah kamu seperti imannya para sahabat yang dekat kepada Nabi. Dia juga hidup bersama Nabi, namun tatkala disuruh beriman seperti imannya para sahabat Nabi, dia mengatakan, apakah saya akan beriman seperti imannya orang-orang bodoh? Jadi dianggap mereka yang ketemu Nabi, yang beriman kepada Nabi, menemani Nabi, orang-orang yang bodoh, yang tidak patut diikuti perjalanan hidupnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Luqmanul Hakim itu mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah, ya. Itu adalah karena Luqmanul Hakim itu senantiasa satu, tatkala ditanya, wahai Luqman, kamu kok bisa mendapat kemuliaan yang begitu tingginya? Berarti kamu orang biasa, nggak pernah sekolah, nggak belajar kepada mana-mana. Dia Luqmanul Hakim itu ilmunya langsung dari Allah. Dia mengatakan, yang pertama, saya senantiasa berkata benar. Nggak pernah bujuk, nggak pernah nipu, ya. Apalagi merugikan orang lain kata-katanya. Yang kedua, senantiasa menunaikan amanah. Kalau diberi amanah, dikerjakan, ya. Yang ketiga, senantiasa dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak suka usil, tidak suka ikut campur yang bukan urusannya. Jadi dia meninggalkan apa-apa yang tidak terdapat pada urusannya. Inilah yang menyebabkan Allah Ta'ala mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Jadi kalau begitu, perhatikan kata kita sendiri. Apakah kita selalu berkata benar? Ya. Kemudian kalau ada amanah, ya, senantiasa ditunaikan. Di sini di Asyifa, insya Allah orangnya benar, insya Allah. Ya, hampir semua, ya. Ya meskipun yang kecil-kecil kan kita tidak tahu, tapi hampir semua. Baik bendaharanya, baik ustadznya, baik pengurusnya, insya Allah semua adalah amanah, ya, yang tidak akan seenaknya sendiri. Jadi kalau saya akan menerangkan, saya siapkan. Jadi saya tidak sekedar pokok nerangnya, tidak. Saya ingatnya tidak. Meskipun pernah dibaca, diulang lagi. Kemudian kalau ada rujukan yang lain, dibaca. Karena supaya yang saya terangkan itu paham. Tidak hanya sekedar saya sendiri yang paham dan bisa diamalkan. Ya. Oleh karena itu di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ketiga barangkali. Qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi sholati khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun. Orang-orang yang terakhir tadi, ayat terakhir yang saya baca, yang terhadap perbuatan perkataan yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya bahkan atau untuk orang lain, mereka berpaling, enggak ngurus yang seperti itu yang menyebabkan mati di ujung ayat ulaika humul warisun. Mereka itu yang berhak mendapat waris yarisunal firdausa, yaitu surga firdaus, hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya. Maka pasti siapa saja mengerjakan mengamalkan ayat 1 sampai ayat yang ke-9, ya, surat Al-Mu'min atau 11 lah lengkapnya, itu dihafal dan diamalkan, dijamin pasti masuk surga, dan surganya bukan surga kaleng-kaleng, ya, artinya surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus yang disebutkan oleh Allah. Jadi masih ada waktu sedikit, ya. Saya tambah lagi sementara, nanti kita lanjutkan pertemuan besok lagi untuk membahas, karena ini di sini ada 15, ini baru 3 mungkin. Yang ketiga adalah rakus dengan
terhadap dunia. Ya. Orang itu rata-rata innahu li hubbil khairi lasadid wa innahu ala dzalika lasyahid. Afala ya'lamu idza bu'sirama fil kubur wa khusilama fis sudur. Ya. Itu surat apa itu? Surat nomor berapa kalau kita tidak tahu, lupa surat nama suratnya. Ketiduran semua. Al-Adiyah, Ustaz. Apa? Bunda Ustaz lagi. Terus amai itu. Al-Adiyah, Ustaz. Surat Al-Adiyah, surat nomor? Adiyat Ustaz, nomor 100 Ustaz. Bagus, ya gitulah. Jadi, ini ngotot-ngotot sampai keringetan ya. Sing ngrungokne ngantuk ya. Iya, ngantuk ya. Cuma nggak tahu. Ya, Nah, Pak soalnya Ustadz, konsentrasi Pak Ustadz. ini seperti itu. Jadi, baiklah. Jadi, yang ketiga adalah tanda-tanda orang lemah itu rakus terhadap dunia. Itu disebutkan di dalam surat nomor 89. Itu surat apa? 89. Al-Fajr. Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Ayatnya ayat 19 dan 20. Monggo Pak Agus dibaca sebentar. Ini Pak Ustadz. Dan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang berharam. Terus? Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Iya. Kamu mencintai harta berlebihan. Bala tukrimuna yatim, bala takhudu ala tu'amil miskin. Ya. Itu di sana banyak sekali ayat-ayat menerangkan seperti itu. Itu yang menyebabkan hati kita itu tidak bisa terang. Ya, belajar susah karena kita cintanya kepada dunia itu masih sangat. Oleh karena itulah Rasulullah pernah menerangkan kepada kita. Ya, saya akan sampaikan satu hadis ya yang saya tulis di sini terjemahnya saja ya. Terjemahnya saja. Ini saya baca di buku judulnya Takwa Sepanjang Hari. Ya, ini keistimewaan orang-orang orang-orang yang kehidupannya itu senantiasa mementingkan akhirat. Ya. Barang siapa, ya, yang pertama, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, itu nanti bisa dilihat di surat Hud, ya. Ayat 15 dan 16. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, satu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Dua, kemiskinan yang akan selalu mengiringan, ya. Dan yang ketiga, tidak akan mendapatkan dunia kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah baginya. Ya. Yang kedua, yang nomor 2 maksud saya. Barang siapa yang tujuan amalnya akhirat sebagai tujuannya, ini nanti bisa dilihat dari surat Al-Isra ayat yang 18 dan 19. Barang siapa yang akhirat sebagai tujuannya, maka satu, Allah akan mengumpulkan urusannya, jadi memudahkan segala urusannya ini. Yang kedua, kecukupan atau kekayaan akan senantiasa memenuhi hatinya. Yang ketiga, dunia akan datang kepadanya dengan merunduk-runduk, ya. Itu kalau kita di tujuannya akhirat, rasakan aja, ya. Saya sudah merasakan semua yang saya sampaikan ini, ya. Kalau kita mencari pagi sampai petang, saya masih ingat itu kerja itu, ngelesi kemana ke sana kemana, ya dapat duit banyak, tapi berkahnya yang tidak ada, ya. Mudah-mudahan dengan ini kita dapat menjadikan lebih baik. Baiklah, waktunya sudah sementara cukup dulu. Ini sudah jam 7 lebih 2 menit, ya. Nggak apa-apa.